Selain tidak merata, penerangan listrik juga belum bisa mereka nikmati 24 Pemirsa, Bank jam. Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin meluas sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan yang Tingkat serius. kesenjangan di Indonesia ternyata masih dalam tingkat yang berbahaya dan bisa memicu ledakan sosial dan ketidakharmonisan. Saat ini 50% dari seluruh aset nasional dikuasai hanya 1% penduduk kaya. Ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini selalu ada kali pertama dalam kehidupan, seperti senyum pertama yang dapat membuka hari untuk sebuah cerita yang sudah menanti. Langkah awal yang masih tertatih sehingga harus terus berlatih. Langkah demi langkah berubah begitu cepat menjadi sebuah larian menggapai satu tujuan. Lalu membuat loncatan dan putaran dengan penuh perjuangan demi besarnya sebuah harapan. Langkah-langkah untuk menyongsong masa depan Indonesia yang penuh keberagaman. Visi Indonesia tahun 2045 disusun sejalan impian 2015-2085 yang ditulis oleh Presiden Joko Widodo 30 Desember 2015 di Merauke. Di tahun 2045, Indonesia akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global. Penduduk dunia mencapai 10 miliar. 71% total output dari negara berkembang, dengan Asia menyumbang sebesar 54%. Indonesia keluar dari middle income trap menjadi negara berpendapatan tinggi 2036. Menjadi negara maju kelima pada tahun 2045. 70% penduduk Indonesia berpendapatan menengah. Jumlah penduduk Indonesia menjadi 319 juta dengan tingkat harapan hidup 76 tahun. Indonesia akan terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040 dengan kesenjangan pendapatan berada di tingkat yang ideal. Pemerataan daerah juga ditingkatkan dengan mendorong wilayah luar Jawa. Negeri Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam dan melimpahnya sumber daya manusia. Apalagi yang kurang dari negeriku ini. Kenapa negeriku ini selalu tertinggal? Banyak cara sudah dilakukan, tetapi tetap saja negeriku seperti ini. Ayo bangkitlah, jangan kau buat Ibu Pertiwi bersusah hati dan menangis. Sudah cukup untuk Indonesia saat ini, dan saatnya untuk bangkit. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Sarana prasarana yang kurang dan tenaga kerja pengajar yang juga masih kurang. Ketertinggalan dalam mutu pendidikan juga berpengaruh dalam sumber daya manusia dalam mencari lapangan pekerjaan. Akibat COVID-19, Bank Dunia memproyeksi perekonomian PDB Indonesia tidak akan tumbuh tahun ini. Indonesia diproyeksikan di fase mengkhawatirkan dengan pertumbuhan 0% atau tidak bergerak.
Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia harus solid, terutama dalam menerapkan strategi bauran untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Manfaat pemerataan ekonomi antara lain yaitu perkebunan mendapatkan bantuan peremajaan berupa bibit unggul, kepastian pembeli, dan skema e-field. Rakyat mendapatkan akses tanah atas pertanian dan perkebunan dan juga usaha lainnya. Petani tanpa lahan akan memiliki lahan bersama secara kluster. Rakyat kecil di perkotaan mendapatkan prioritas perumahan yang terjangkau dekat dengan transportasi publik. Peningkatan kesejahteraan pedagang pasar tradisional memberikan perlindungan segmen pasar tertentu. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang selalu siap melangkah jauh ke depan. Harapan, keinginan sudah ada di depan mata. Saatnya kita lanjutkan langkah besar ini bersama.